Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ma'na la ilaha illallah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemarin kita sudah menyebutkan bahwasanya la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Kemudian kita jahil terhadap maknanya. Kita tidak meyakini apa kandungannya, konsekuensinya. Oleh karena itu, Syekh mensyaratkan tentang beberapa syarat dari syarat la ilaha illallah. Yang mana kita sudah sebutkan ya syarat-syarat tersebut ada berapa kemarin kita sebutkan? Ada tuh 7 tambah 1, 8. Baik syairnya yang di layar ini. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma' mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. Syarat la ilaha illallah di sini di bait syair ini ada 7. Ya, ditambah 1 wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ini syarat yang ke-8. Jadi ucapan la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Di 8 syarat ini nampak bahwasanya kalau kita ingin ucapan la ilaha illallah kita bermanfaat, maka ya, wujudkan 8 perkara tersebut. Yang pertama, ilmun. Kita harus mengilmui makna la ilaha illallah, kandungannya, apa konsekuensinya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya termasuk. Nah, kapan kita jahil, lawan dari ilmu, itu jahil terhadap makna la ilaha illallah, maka tentunya tidak akan bermanfaat. Sebagaimana banyak dari manusia mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena dia jahil akan makna dan kandungan la ilaha illallah, apa yang dia ucapkan itu bertentangan dengan apa yang dia perbuat. Karena dia tidak tahu. Itu la ilaha illallah, kalau kita sudah ucapkan la ilaha illallah harusnya bagaimana? Baik. Yang kedua, yakinun. Syarat yang kedua, yakinun. Ini apa lawannya yakin? Asyak, ar-raib. Kita harus yakin akan makna dan kandungan la ilaha illallah. Yakin betul tanpa ada keraguan sedikit pun. Tak boleh kita ragu. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada satupun ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang hak hanya Allah. Selainnya batil. Selainnya batil. Dan harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Yang ketiga, syaratnya apa? Al-ikhlas. Apa lawannya? Asyirk. Ya. Kita betul-betul ikhlas. Ya. Memurnikan amalan kita hanya untuk Allah. Karena Allah. Kita ucapkan la ilaha illallah ikhlas. Ya. Bukan riya, bukan sum'ah. Tidak ada kesyirikan padanya. Baik. Itu ibadah tersendiri ya. Mengucapkan la ilaha illallah ibadah tersendiri. Zikir. Baik. Kita lakukan ikhlas karena Allah. Tidak ada kesyirikan padanya. Nada riya, nada sum'ah. Baik. Kemudian yang keempat. As-sidq. Apa lawannya? Al-kadhib. Ya. Kita harus jujur dalam mengucapkannya. Mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak boleh kita dusta. Kita ucapkan tapi kita tidak benarkan. Ya. Kita tidak benarkan dengan hati kita. Kita tidak yakini. Kemudian yang kelima, apa syaratnya? Al-mahabbah. Apa lawannya? Al-bughd. Ya, membenci. Ya, kita harus cinta la ilaha illallah. Ya, cinta kepada orang-orang yang ya,
tegak di atas la ilaha illallah, para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Bisa dipahami? Kita cinta kepada orang-orang yang mendakwahkan la ilaha illallah, yang menjelaskan la ilaha illallah di tengah manusia. Di tengah sedikitnya dai yang menjelaskan perkara ini di tengah manusia. Sedikit. Coba antum lihat ceramah-ceramah. Boleh di YouTube ya. Ya. Ceramah-ceramah di YouTube, di khutbah-khutbah Jumat. Jarang disinggung tentang tauhid. Sedikit. Kecuali orang-orang yang mengerti tentang pentingnya dakwah tauhid. Banyak sabar, syukur. Materi-materi alhamdulillah bagus, tapi banyak ya kurang banyak dari mereka yang tidak perhatian atau kurang perhatian dengan perkara ini. Ya. Jika ada orang ya taruh pisang di sungai ya. Pisang ya dimakan pisangnya bukan disimpan di sungai. Ya, sayang dibuang pisangnya ya. Tapi ada keyakinan bukan ditaruh sembarangan. Itu untuk penghuni sungai. Ya. Paham? Ya taruh kepala kerbau ya, dia bawa pakai perahu, dia buang di laut. Enaknya dimasak itu kepala kerbau. Ya, ada daging pipinya, ada otaknya ya. Insyaallah. Tapi ini dibuang ke laut. Kenapa? Nah, ini untuk penghuni laut. Dan seterusnya dari kesyirikan. Ya, kita harus mahabbah, cinta dan benci kepada orang-orang yang melanggar atau tidak berla ilaha illallah. Kemudian yang keenam, al-inqiyad. Kita terikat, tunduk kepada la ilaha illallah. Apa lawannya kemarin ini? At-tark. Ya, at-tark meninggalkan. Ya, meninggalkan. Seperti orang-orang musyrikin dahulu ketika dikatakan la ilaha illallah, apa mereka sikapnya? Yastakbirun. Mereka bersombong. Ya, meninggalkan la ilaha illallah, mencampakkan. Ya, acuh. Ya, karena mereka tahu konsekuensinya. Inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan ya Tuhan-Tuhan, berhala-berhala kami karena penyair yang gila ini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat dahulu ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, itu mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Orang yang sangat amanah, terpercaya, orang hebat. Apalagi Nabi Muhammad SAW dikenal kakeknya, keturunannya siapa? Pemuka orang Quraisy. Orang Makkah sebenarnya toloknya ya. Maksudnya orang yang terpandang. Tapi ketika Nabi SAW diberi wahyu jadi Nabi dan Rasul, mendakwahkan la ilaha illallah, maka apa? Mereka tidak terima. Yang dulu dikasih gelar Al-Amin, sekarang syairin, majnun, dan seterusnya. Ini tukang syair, ini orang gila. Padahal sebenarnya mereka paham. Tidak ada yang penyair, sejago apapun penyair yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Ya, jangankan Al-Quran, ya, khutbatul hajah saja langsung masuk Islam. Ya, ada sahabat langsung masuk Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Itu saja sudah. Iya, apalagi Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, al-qabul. Ya, dia harus menerima. Kita harus menerima la ilaha illallah, maknanya, konsekuensinya, keharusannya. Kita harus terima. Apa lawannya al-qabul? Ar-rad, ya, menolak. Kalau tadi at-tark. Kemudian syarat yang ke-8 apa? Al-kufru bit-taghut. Ya. Al-kufru minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliya. Itu kita kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sudah baca lengkap dengan dalilnya kemarin. Kapan kita penuhi 8 perkara ini, insyaallah ucapan la ilaha illallah kita itu akan memberikan manfaat. Dan ingat, ya, banyak dari dalil yang kita sebutkan itu apa janjinya? Surga. Masuk surga atau selamat dari neraka. Ya boleh. Nah, kita sudah sebutkan bahwasanya sering kita ulang-ulangi
Di antara keyakinan kita, akidah kita, seorang yang masih memiliki tauhid dalam hatinya, walaupun sebiji darah, sedikit kecil, ketika dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Tidak akan. Pasti dia keluar. Coba hebatnya tauhid. Ya, apalagi kita sudah sebutkan dalil-dalil yang sangat banyak kemarin. Kalau kita bisa memenuhi syarat-syarat ini, ya, bukan lagi singgah di neraka, langsung bisa masuk surga. Ya, ketika tauhid ditahqiq, maka itu bisa langsung. Bahkan ketika sampai puncak kesempurnaan tauhid, itu seorang bisa masuk surga bighairi hisabin wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Ya, itu nanti di kitab tauhid disebutkan 70.000 orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang mana poin pokoknya, mereka itu orang-orang yang bertauhid, mewujudkan, ya, mentahqiq tauhid. Ya, mentahqiq la ilaha illallah. Baik, kita lanjut ucapan beliau, dan ini jangan lupa ya, ini beliau mengakhiri paragraf ini, kalimat ini dengan apa? Ila ghairi dzalika minal ahaditsid dallati ala jahalati aktsarin nasi bihadhihi syahadah. Ya, beliau isyaratkan hadis-hadis tentang syarat la ilaha illallah, yang mana hadis-hadis ini menunjukkan akan jahalah, jahilnya kebanyakan manusia terhadap syahadat ini, terhadap la ilaha illallah ini. Kok bisa? Karena kebanyakan mereka hanya perhatian lafadznya saja. Bahkan mereka jadikan zikir, ya, diulang sampai ratusan kali, ribuan kali. Tapi syarat-syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak perhatikan. Ya. Bahkan yang mereka hafal cuma satu. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, seperti itu saja. Itu saja dia hafal. Lalu bagaimana bisa mau masuk surga sedangkan dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian dia datang berdoa meminta kepada penghuni kubur. Ya, mendatangi dukun, ya, tempat-tempat dikeramatkan. Bagaimana caranya? Bisa dipahami? Nah, itu saja. Mereka cuma perhatian dengan lafadznya. Oleh karena itu di awal paragraf beliau ingatkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan di lisan kemudian kita jahil terhadap maknanya. Itu garis bawahi di situ. Perhatikan betul. Itu di awal beliau ingatkan bahwasanya tidak ada gunanya kalau kita cuma mengucapkan la ilaha illallah tapi kita jahil terhadap maknanya, kita tidak yakini, kita dusta dan seterusnya. Nah, beliau langsung menusuk, ya, menjelaskan bahwasanya lihat orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafik di zaman Nabi SAW bersyahadat, bersyahadat, bahkan sholat di belakang Nabi SAW. Tapi apakah la ilaha illallah mereka bermanfaat untuk mereka? Oh tidak, malah jadi musibah. Karena kenapa? Dikatakan mereka fid darkil asfali minan nar. Tempat mereka di bawah orang-orang musyrikin. Lapisan neraka paling bawah. Mereka menampakkan keislaman, mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak yakin, dusta dan seterusnya. Kafir. Ya, tidak ikhlas. Tidak ada syarat yang terpenuhi. Ya, tidak ada syarat yang terpenuhi. Bisa dipahami? Baik. Ini tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan, perhatikan, masuk pembahasan rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah melanjutkan, fa'lam. Ketahuilah. Ya, yakinilah. Pelajarilah. Anna hadhil kalimata nafyun wa isbatun. Bahwasanya kalimah ini, la ilaha illallah ini terdiri dari dua bagian. Ada nafyun, ada penafian, wa isbatun, dan ada isbat, ada penetapan. Dan dua inilah yang merupakan rukun dari la ilaha illallah. Ya, dikatakan rukun karena tidak akan tegak la ilaha illallah tanpa berkumpulnya dua perkara ini. Tidak bisa. Kita sudah sering ingatkannya. Tauhid itu hanya akan terwujud dengan dua. An-nafy wal isbat. Ya, apa contohnya kemarin? Muhammadun fil masjid.
Ya, Muhammad dalam masjid atau Ahmad, ya. Ahmad dalam masjid mengaji. Iya, ya murojaah, mau jadi imam. Sekarang ketika saya katakan Ahmadu fil masjid, apakah berarti tidak ada orang lain selain Ahmad? Saya tanya antum. Saya bilang Ahmadu fil masjid, berarti hanya Ahmad di dalam masjid? Tidak mungkin ada Muhammad, ada Ramadan, ada siapa? Bisa paham ini? Tidak ada tauhid, ya. Tidak ada mana? Ya, pengkhususan bahwasanya hanya Ahmad dalam masjid. Atau saya katakan laisa ahadun fil masjid. Tidak ada orang dalam masjid. Ya kosong masjidnya dong berarti. Iya. Ya kalau kita mau bilang hanya Ahmad yang ada dalam masjid, maka harus gabungkan dua. Laisa ahadun fil masjid illa Ahmad. Ya, paham? Laisa penafian illa isma. Nah ini baru. Dan la ilaha illallah kalimatut tauhid. Bisa paham ini? Jadi kalimah ini, la ilaha illallah ini nafi wal isbat. Penafian dan penetapan. Dan ini juga beliau sudah isyaratkan di mana? Pembahasan kitab Thalathatul Usul. Ya, tentang rukun Islam yang pertama. Kemudian kata beliau, penafian dan penetapan ini, perhatikan, nafyul ilahiyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah ini penafian dan penetapan. Apa maksudnya penafian? Itu menafikan ilahiyah. Itu ibadah. Menafikannya ibadah dari segala sesuatu selain Allah. Ya. Dinafikannya ibadah, uluhiyah, penyembahan, peribadatan, ya, kepada segala sesuatu selain Allah. Minal mursalin, dinafikan uluhiyah tersebut dari para rasul, hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ternafikan. Wa minal malaikati, dan juga dari para malaikat juga dinafikan, ya, uluhiyah ini, ilahiyah ini. Hatta Jibril, bahkan malaikat Jibril pun juga tidak ada hak di situ. Tidak ada hak untuk disembah. Paham ini? Fadlan an ghairihima. Terlebih lagi dari orang yang selain mereka berdua, yaitu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Minal anbiya'i was salihin, dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh. Apa maksudnya? Siapa manusia yang paling mulia? Nabi dan Rasul. Siapa Nabi dan Rasul yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan kemuliaan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilahiyah ini, uluhiyah ini dinafikan dari beliau. Dinafikan dari beliau. Maksudnya tidak boleh kita serahkan ibadah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Padahal beliau sudah sangat mulia, paling mulia bahkan. Ya. Ini di mana? Penduduk bumi. Sekarang di langit, siapa yang paling mulia di langit? Para malaikat. Para malaikat yang paling mulia siapa? Jibril alaihissalam. Bersama dengan itu, Jibril kita nafikan. Tidak boleh sedikit pun kita serahkan uluhiyah, ibadah kepada malaikat Jibril. Nah sekarang, mereka saja dua ini yang paling, ya, mulia. Kita tidak kasih uluhiyah, ibadah. Apalagi orang di bawahnya. Harus kita nafikan. La ilaha la ma'budah, apa nafian jami' ma yu'badu min dunillah. Itu dinafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tidak ada hak. Tidak boleh. Bahkan kita nafikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan Nabi dan Rasul, dan dari malaikat Jibril. Apalagi selain keduanya, yang mana mereka semuanya di bawah derajat
malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami nih? Baik. Dan ini sama dengan apa yang beliau sebutkan di muqaddimah yang kedua dari Salastul Usul. Ya. Apa itu muqaddimah yang kedua? Ya. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal 'amalu bihinna. Ya. Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Ini sudah diulang-ulangi ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha untuk dipersekutukan dengan siapapun dalam ibadah kepadanya. Karena ibadah uluhiyah hanya hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak malaikat yang muqarrab, yang dekat kedudukannya di sisi Allah, bahkan malaikat Jibril sekalipun, wala nabiyyun mursalun. Begitu pula tidak pula nabi yang diutus, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun itu juga tidak. Allah tidak ridha untuk dipersekutukan dengan mereka semua. Apalagi orang yang di bawahnya. Jadi ini nih, harus kita nafikan uluhiyah ibadah dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ini? Ini an-nafyu. Sudah? Wa isbatuha lillahi azza wa jalla. Dan kita isbat. Kita hanya tetapkan uluhiyah tersebut, ubudiyah tersebut, ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu di sebagian lafaz dikatakan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wahdahu ini penguat untuk apa ini? La ilaha illallah an-nafyu wal isbat. La ilaha an-nafyu. Illallahu al-isbat. Wahdahu ini penguat untuk apa? Al-isbat. La syarika lahu. Penguat untuk an-nafyu. Tidak ada yang satu pun yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Ini semata ini penguat untuk al-isbat. Maksudnya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. La syarika lahu. Tidak ada satu pun sekutu untuk Allah. Syarika nakirah dalam susunan penafian. Coba lihat. Penguat untuk an-naf. Betul-betul tidak ada. Satu pun. Ya. Dan antum perhatikan, ini sudah lewat juga ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang tauhid. Pasti digabung dua. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah. Apa ini? Ayo pilih. Nafi isbat. Al-isbat. Wa la tusyriku bihi syai'an. Naf. Faman yakfur bit tagut wa yu'min billah. Yakfur bit tagut an-naf. Wa yu'min billah. Terus seperti itu. Ya, antum datangkan semua dalil-dalil dari Al-Qur'an. Ya, innani bara'um mimma ta'budun. Apa ini? Innani bara'um mimma ta'budun. An-naf illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Al-isbat terus seperti itu. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ya. Isbat mukhlishina lahuddin. An-nafi. Murnikan. Karena kenapa? Orang-orang musyrikin dahulu juga beribadah kepada Allah. Jangan kira. Ya. Mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi apakah sudah dikatakan mereka berla ilaha illallah? Tidak. Karena konsekuensinya mereka harus tinggalkan, nafikan semua ini. Jadi mereka isbat saja. Mereka, oh iya beribadah kepada Allah. Tapi selain Allah juga iya. Ini masalahnya mereka. Iya. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Masya Allah, ini luar biasa, coba lihat. Ini banyak yang kalah di orang-orang zaman sekarang ya. Dalam kondisi darurat itu banyak yang kalah sama orang-orang musyrikin dahulu. Orang-orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting darurat mereka mampu mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Orang sekarang marahin nakiyo. Ya, lain panggil bukan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah si anu. Bisa dipahami? Baik. Kemudian kata Syekh, "Idza fahimta dzalika wa ta'ammalil uluhiyata allati asbataha
Allahu ta'ala li nafsih wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima. Baik. Ayyakuna lahuma minha misqalu habbatin min khardal. Baik. Jika engkau telah memahami hal tersebut, bahwasanya la ilaha illallah ini terdiri dari dua rukun, an-nafy wal isbat. Ya. Dan kita sudah sebutkan banyak ayat yang dikatakan ini tafsir tauhid. Ya. Tafsir la ilaha illallah. Yang mana ayat-ayat tersebut pasti terdiri dari an-nafy wal isbat. Al-isbat wal nafy pasti tergabung. Paham ini? Baik. Kalau kamu sudah paham itu, maka perhatikan uluhiyah, renungilah makna uluhiyah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya ini. Yang Allah nafikan uluhiyah ini dari Muhammad, dari Jibril, dari selain mereka berdua. Baik. Coba kita perhatikan. Ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini ada yang kurang di sini di kalimat di matan sini. Kalau matan yang saya pegang ada tambahannya. Wa nafaha an Muhammadin wa Jibril fadlan an ghairihima minal awliya'i was salihin wa ayyakuna lahuma mithqalu habbati khardalin. Itu kita perhatikan, kita cermati, kita renungi uluhiyah ini, bahwasanya mereka semua ya tidak memiliki mithqalu habbatin min khardal dari uluhiyah tersebut. Tidak memiliki hak uluhiyah untuk diibadahi sedikit pun, walaupun seberat ya habbah min khardal. Ya. Jadi betul-betul dinafikan tanpa pengecualian sedikit pun, walaupun sebiji darah. Tidak ada hak mereka pada uluhiyah, pada ibadah sedikit pun. Nah, ini harus kita nafikan sempurna. Ya, dan kita tetapkan sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Baik. Ya, beliau ini di paragraf yang kedua, di kalimat yang kedua, beliau ingin menguatkan bahwasanya kalau kita cermati, renungi, ya perhatikan ayat-ayat ya hadis yang menjelaskan tentang perkara ini, bahwasanya uluhiyah ini, ibadah ini betul-betul walaupun setitik, kalau orang bilang satu titik ya, sebiji darah seperti semut kecil, sesuatu yang paling kecil, sedikit pun ini uluhiyah ini tidak ada dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad, bahkan malaikat Jibril, apalagi orang di bawah mereka dari para nabi dan orang-orang saleh dan selainnya. Ya, nabi saja tidak punya walaupun setitik kecil. Malaikat Jibril saja tidak punya walaupun setitik kecil. Apalagi orang yang lainnya kita mau serahkan kepadanya ibadah. Ini dua rukun la ilaha illallah. Ya, dan ini hendaknya menjadi renungan untuk kita. Coba kita lihat apa fenomena di tengah masyarakat kaum muslimin. Mereka ucapkan la ilaha illallah, ya, ulang-ulangi, bahkan ya ratusan kali, ribuan kali, bahkan dipotong. Dipotong-potong. Ada la ilaha, ada illallah, la ilaha. Ya, ada kelompok la ilaha, ada. Nah, tapolongin juga. Ya, tidak sempurna. La ilaha saja, la ilaha, illallah, illallah. Nah, ini tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Kita sudah sebutkan bahwasanya dua ini harus tergabung, an-nafy wal isbat. Kapan terpisah? Tidak terwujud tauhid. Ya. Sampai lucu orang sekarang tulis la ilaha illallah di sebuah kertas. Dia robek. Ya, satu untuk dia, satu untuk istrinya. Robek betulan. Ya, pisah betulan. Apa hubungannya la ilaha illallah? Paham ini? Ini ya sesuatu yang fenomena kejahilan. Ya. Dipermainkan. Ya, la ilaha illallah ditulis dalam sebuah kertas kemudian dirobek. La ilaha satu,
illallah satu. Jadi kalimat tidak terpisah seperti kita katanya. Cinta kita dan seterusnya. Ya. Apa hubungannya? Paham ini? Bisa dipahami ini? Padahal la ilaha illallah bukan untuk itu. Ya. Bukan mau ditulis di kertas baru dirobek kemudian kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sini. Tidak. La ilaha illallah untuk apa? Diucapkan, dipahami, dipelajari, diyakini maknanya. Kemudian kita laksanakan konsekuensi dan keharusan. Ya, bukan mau ditulis-tulis begitu saja. Jadi pahami? Baik. Ini la ilaha illallah. Baik. Jadi banyak di antara mereka terjatuh dalam kesyirikan. Mereka tidak paham maknanya memang dari awal. Tidak ada mereka paham ini an-nafi wal isbat. Ya, yang penting la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Bahkan ada istilahnya apa? Baca tahlilan. Kalau kita perhatikan, ya, itu apa yang disebutkan oleh Syekh. Banyak masyarakat yang tidak paham. Ya, jahil akan kalimat-kalimat. Jahil tentang rukunnya, jahil tentang maknanya, jahil tentang konsekuensi dan keharusannya. Dan ini kontras bertolak belakang dengan keadaan orang-orang musyrikin dahulu. Orang-orang musyrikin dahulu suruh ucapkan la ilaha illallah, mau enggak? Orang musyrikin dahulu. Hah? Abu Thalib, Abu Jahal, mau? Tidak mau. Kenapa? Saking paham dan mengerti. Ya. Saking paham dan mengertinya mereka tentang makna dan keharusan dari la ilaha illallah. Oh, tidak mau sekali. Itu yang mereka sebutkan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti yang kita sebutkan tadi. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Kenapa? Inna la tariku alihatina li syair majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena penyair yang gila ini? Mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka ucapkan la ilaha illallah, maka harus tinggalkan semua Tuhannya tanpa terkecuali. Iya. Alihatina mudhaf. Iya. Ya. Ya, mudhaf masuk semua. Umum. Iya. Paham ini? Semua Tuhan-Tuhannya harus ditinggalkan dan ditetapkan ibadah ditetapkan hanya untuk Allah. Ini an-nafy wal isbat. Ketemu di sini. Ya. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini apa? Dua rukun la ilaha illallah. Itu apa rukunnya tadi? An-nafyu wal isbat. Dan ini di antara perkara yang harus kita pahamkan kepada masyarakat kaum muslimin. Ya. Kita di Indonesia mayoritas ya kaum muslimin. Ya. Bahkan katanya penduduk negara yang penduduk muslimnya paling banyak ya. Nah, ini di antara perkara yang harus kita jelaskan kepada mereka perkara ini. Tentang la ilaha illallah, kalimat yang betul-betul mereka muliakan. Mereka bahkan sering ulang-ulangi. Tapi banyak dari mereka yang tidak paham tentang makna dari la ilaha illallah. Ya. Apa rukunnya? Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, antum bisa baca sendiri. Itu menyebutkan tafsir-tafsir yang menyimpang tentang la ilaha illallah di syarah. Ya. Beliau sebutkan 4 ya. Tafsir ahli wahdatul wujud, tafsir ulama kalam, tafsir orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan tafsir hizbiyin dan ikhwaniyin tentang la ilaha illallah. Semuanya salah. Ya. Silakan baca di syarah. Paham ini? Ini bukti bahwasanya banyaknya kejahilan tentang la ilaha illallah ini. Jadi apa yang antum hafal itu la ma'buda bihaqqin illallah, itu banyak orang tidak tahu. Bahkan sengaja menyelisihi hal tersebut. Tanya apa makna la ilaha illallah? Ya, tidak ada hakim. Ya. Penentu keputusan kecuali hanya Allah. Apa artinya la ilaha illallah? Kita tolak nama dan sifat. Ya. Apa la ilaha illallah? Tidak ada pencipta selain Allah. Hati-hati. Jadi antum, kita itu bersyukur. Awal kita belajar, diajari sama guru,
dari awal kita dipahamkan la ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Ini tafsir yang benar. Ya. Paham? Makna la ilaha illallah yang benar. Kadang hati-hati, kadang di buku itu la ilaha maujudun illallah. Oh, hati-hati. Itu salah khobar itu, ya. Salah khobarnya, salah kasih khobar, selesai. Langsung menyimpang. Itu hati-hati bahasa ya, di nahwu. Ya, kita kasih apa? La ilaha haqqun, la ilaha atau la ma'buda haqqun, la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, itu yang benar. Itu makna la ilaha illallah. Ini saja banyak yang menyimpang. Ya, banyak yang menyimpang. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi pahami dulu ya, ini 2 rukun la ilaha illallah. 2 rukun la ilaha illallah. Yang mana di paragraf kedua beliau tegaskan bahwasanya barang siapa yang memperhatikan hal tersebut, maka dia akan memahami bahwasanya betul-betul uluhiyah ini dinafikan. Ya, dari seluruh makhluk, bahkan dari Muhammad SAW, dari Jibril alaihissalam, yang mana mereka tidak memiliki sedikit pun walaupun sebiji dzarrah dari uluhiyah. Dan itu harus kita nafikan dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Baik, insyaallah nanti kita lanjut di paragraf berikutnya. Baik. Itu bagaimana makna uluhiyah di kalangan kaum musyrikin, ya, mutaakhirin yang belakangan. Ya, bagaimana mereka memahami ya uluhiyah tersebut. Baik. Nah, sini mulai nampak ya kekeliruan pemahaman mereka dalam memahami la ilaha illallah ya. Kembalikan ke judul ya, apa judul bukunya? Makna la ilaha illallah. Ya, jadi beliau ini ditanya tentang apa makna la ilaha illallah, beliau jelaskan panjang lebar. Kasih muqaddimah ya, isyaratkan tentang ya syarat la ilaha illallah, masuk rukun la ilaha illallah, 2 rukun la ilaha illallah, an-nafy wal isbat. Kemudian beliau jelaskan bagaimana orang-orang musyrikin belakangan memahami ya la ilaha illallah ini. Baik. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.